sekarang kita di Bali itu menjadi tingkat pertama ya untuk dunia internasional destinasi yang tidak disarankan, tidak direkomendasikan untuk datang. Wah, ini apa pesan dari Pulau Bali nih, Leng Tengah ya, penduduknya juga mulai tersakiti dengan angka itu, dari luar juga ingin menyakiti Pulau Bali nih. Dan kita tahu salah satu penyebab Bali tidak dijadikan destinasi wisata yang menyenangkan adalah karena sampah plastiknya, sampah berserakan di mana-mana, sungai-sungai penuh sampah, hutan bakau penuh sampah. Sekarang musim angin barat, pantai mulai lagi dibanjirin sampah kiriman gitu. Bali itu sering disebut the last paradise in the world. Nah, itu dia. Ya kan? Ya. Surga terakhir di dunia. Pokoknya sebelum mati harus temu Bali dulu Ya, gitu. surganya. Ya, ya. Tapi ternyata orang yang ada di Bali paling besar tingkat bunuh dirinya. Salam rahayu Pak Dokter, Pak Butuh. Rahayu Pak Surya, Pak Pak Dokter. ganteng ya Pak Butuh. Harus bersuah. Baru sisiran tadi. Bahagia hari ini, lagi bahagia. Oh, lagi bahagia. Pokoknya tetap deh. Tumben sekarang. Mikirin gimana punya uang biar bahagia. Nah, mikirin gimana punya uang biar bahagia. Jangan dope encotnya. Berarti punya uang tidak selalu bahagia. Tidak selalu bahagia. Mitos atau fakta itu? Mitos. Ya. Kayaknya lebih bahagia orang yang punya uang deh. Karena sebagian besar masalah tuh dari keuangan. Oke, kita pakai itu. Ya. Dengan situasi seperti ini mungkin Pak Butuh, Pak Dokter. Ya, tentu saya bicara ini dalam kondisi miris juga. Ya. Miris. Tapi ya tentu nggak harus juga miris itu kita nangis atau apapun. Tetapi kita juga mencari solusi dan mencari pembelajarannya apa sih gitu. Yang jelas berapa waktu terakhir kita di Bali khususnya itu mendapatkan peringkat pertama untuk bunuh diri. Itu sudah jelas itu ya. Kedua adalah sekarang kita di Bali itu menjadi tingkat pertama ya untuk dunia internasional destinasi yang tidak disarankan, tidak direkomendasikan untuk datang. Wah, ini apa pesan dari Pulau Bali nih, Leng Tengah ya, penduduknya juga mulai tersakiti dengan angka itu, dari luar juga ingin menyakiti Pulau Bali nih. Sedangkan kita tahu sendiri Pulau Bali yang kita banggakan dengan 1000 puranya, bahkan para orang yang datang ke Bali ketika menyentuhkan tanah atau menyentuhkan kakinya saja di pulau ini merasakan satu vibrasi ketenangan, kebahagiaan, kedamaian, begitu banyak testimoni. Nah, di mana nih kok bisa faktanya berbeda ataupun sangat-sangat berbeda sekali? Satunya menyatakan satu hal yang positif sekali, satunya detailnya, datanya juga suatu yang tidak baik-baik saja nih Bali ini. Nah, pesannya apa nih dari Pak Dokter deh? Pak Dokter dulu deh. Biasanya kan kita gini Surya ya. Apapun yang sering kita omongkan, kita jadikan sebuah moto, logo dan sebagainya, itu biasanya itu yang akan menguji kita. Ya, misalnya kita mengatakan aku bahagia, aku bahagia, aku bahagia, maka kita akan diuji kebahagiaan kita. Ketika kita mengatakan Bali itu adalah tempatnya Trihita Karana, kita kan tahu arti Trihita Karana. Tri 3, Hita itu kebahagiaan, kesejahteraan, Karana penyebab. Trihita Karana ini terus-menerus digaungkan bagaikan mantra yang tidak pernah ada henti-hentinya gitu. Tapi ternyata kenapa kemudian dari segi pawongan atau orang-orangnya kita menempati posisi tertinggi bunuh diri? Kenapa kemudian dari segi pelemahan Bali tidak lagi disarankan sebagai tempat di mana orang-orang akan menemukan kebahagiaan?
malah tambah stres oleh macet di jalan, stres oleh banyaknya kejahatan-kejahatan di dunia malam gitu misalnya. Berarti ada masalah pada pelemahan dan di pawongan. Sementara di Parahyangan kita sudah luar biasa nih. Pura-pura, tempat-tempat suci yang biasanya tidak sanggup dibangun, sudah dibangun oleh bantuan pemerintah. Wow, mencenger sekarang, udah bagus sekali. Lalu lumayan mewah lah gitu. Bahkan yang sudah bagus bongkar lagi bansos, bongkar lagi. Di satu sisi itu bagus, bagus dalam arti apa? Meringankan beban masyarakat yang harus merawat tempat sucinya. Tapi di satu sisi, ya tampaknya bukan salah ya. Tampaknya kita harus mulai lagi melirik. Bukan hanya kita memelihara Parahyangan sebagai salah satu cara kita untuk meraih kebahagiaan, tapi kita juga harus mulai memikirkan pelemahan. Dan kita tahu salah satu penyebab Bali tidak dijadikan destinasi wisata yang menyenangkan adalah karena sampah plastiknya, sampah berserakan di mana-mana, sungai-sungai penuh sampah, hutan bakau penuh sampah. Sekarang musim angin barat, pantai mulai lagi dibanjirin sampah kiriman gitu. Kemudian pelemahannya banyak ketidakharmonisan di antara orang-orang, tidak saling menjaga satu sama lain. Kita tahu kan kemarin lagi heboh-hebohnya, selalu banyak berkelahi antara orang dalam dengan orang luar karena kekacauan yang mereka timbulkan. Harmonis hilang, harmonis dengan pawongan sesama manusia mulai berkurang, harmonis dengan lingkungan apalagi begitu. Jadi kita lihatlah kalau kita jalan di Taman Pancing misalnya, gampang sekali sampah itu memenuhi kembali tempat di sana, tempat rekreasi jadi penuh sampah dan mereka nggak peduli yang rekreasi di sana itu ada apa nih. Dan ini kan hanya bisa dilakukan penegasannya oleh yang mempunyai kuasa atau guru wisesa atau pemerintah. Nah, ketika pemerintah belum menyentuh bagian itu, tampaknya Tanah Bali sedang mengingatkan siapapun yang berkuasa untuk mulai menyentuh, menggarap dua bagian yang ini dari Trihita Karana ini, sehingga kebahagiaan tercapai bukan hanya karena upacara-upacara, tempat suci semuanya diperbaikin, tapi lupa memperbaiki pelemahan dan pawongannya ini. Ini tampaknya yang perlu kita renungkan kembali, kita perlu introspeksi lah, kontemplasi. Ya. Tentu Trihita Karana itu sangat-sangat menjadi satu filosofi yang sangat luar biasa sekali. Dan tempat lain mungkin tidak punya konsep sedetail itu gitu. Nah, tapi sekarang kan actionnya di mana kan gitu. Nah, saya potong Surya. Silakan. Bicara tentang action di mana. Kalau kita tidak pernah punya contoh, tentu sulit mengembangkan. Tapi faktanya Bali kan punya contoh. Ada desa terbersih, desa Penglipuran. Di Tabanan ada lagi yang Pak Budi ya? Desa apa namanya? Jatiluwe atau di mana itu? Desa yang lumayan bersih. Artinya kenapa itu tidak bisa diperbesar jangkauannya, bukan hanya di dua desa yang terkenal itu. Kalau saja kita nggak pernah punya contoh, ya akhirnya kita meniru Singapura lah. Terlalu jauh lah Singapura. Bali sudah punya contohnya. Kenapa itu tidak diperluas? Kenapa? Tidak, ya siapa yang harus berkomitmen? Ya tentu Soko gurunya kan itu. Iya. Oke, tentu ya kita sudah sering sekali menyampaikan bahwa Buana Agung yaitu alam di luar diri kita terkoneksi dengan Buana Alit kan gitu ya. Gimana tadi Pak Dokter mengatakan bahwa Bali tidak baik-baik saja, anggaplah begitu, atau belum mencapai Jagadita karena ketidakseimbangan pawongan dan pelemahannya. Belum. Parahyangan sudah oke. Nah, tentu Buana Agung itu pasti ada kaitannya dengan Buana Alit, yaitu kita ini. Nah, tentu apakah Trihita Karana di dalam diri kita itu yang mana yang belum seimbang nih, sehingga mengakibatkan juga ketidakseimbangan di luar itu. Seperti itu. Gimana kira-kira ketika ada pertanyaan seperti itu, seperti apa Pak Dokter? Ya, pertama tentu kita semua memang harus dimulai dari diri sendiri. Dan ketika bicara tentang diri sendiri tentu dimulai dari bagaimana seorang anak kecil dari tingkat TK, SD dan seterusnya itu sudah diajarkan benar-benar ajaran Trihita Karana. Itu kan 3 hal sederhana sebenarnya yang bisa dibuatkan anak kecil dari kecil sampai
mahasiswa dan seterusnya berkomitmen untuk 3 hal itu aja lah. Mencintai lingkungan. Tapi Surya tahu lah, yang sering sekali geleng-geleng kepala itu. Mohon maaf Surya. Yang sering mengamati orang naik mobil, buka jendela, habis makan apa gitu dia buang sembarangan mobil tuh di dalam mobil. Toleh merek mobilnya mobil mahal itu. Jadi ternyata orang kaya, kedudukan tinggi, yang mungkin pendidikannya juga tinggi, ternyata nggak sanggup untuk mengendalikan tangannya. Apa sih susahnya? Mungkin dia punya pembantu kan yang akan bersih-bersih mobilnya sendiri kan. Mbok ya taruh di dalam mobil sendiri. Kalau dia kan nggak pernah seperti itu. Di dalam mobil pasti banyak sampah. Kalau kita lagi makan sesuatu, nanti di rumah dikeluarkan, ditaruh di tong sampah. Nggak pernah dia ngajarkan anak untuk buang sampah keluar mobil gitu misalnya. Bahkan kalau kita naik motor, permen apapun, kertas apapun masuk ke tempat sampah dan kita buang di rumah gitu. Nah itu artinya hal-hal sederhana yang tidak dicapai bahkan oleh orang-orang yang ekonominya sudah mapan, pendidikannya sudah mapan, tapi kenapa tidak bisa diajarkan sesederhana itu gitu. Ya. Dan nah itu ketika kita kaitkan dengan bagaimana Buana Agung kan gitu. Bagaimana tadi saya sampaikan bahwa ada survei yang memberikan informasi bahwa kita di list teratas untuk tidak dikunjungi. Nah, terkait dengan bunuh diri, artinya apa? Bali tidak jaga dita lah untuk pengunjung atau disarankan datang kan begitu. Nah sekarang sebagai personalnya jaga dita sebagai personal adalah kebahagiaan itu sendiri. Juga tidak begitu adanya dengan dengan data bunuh diri tadi. Nah, apakah itu karena kata bahagia jaga dita itu belum begitu bisa dideskripsikan atau bagaimana? Mungkin Pak Putu deh bahagia itu apa sih gitu. Karena orang cari, ada orang bilang begini, bahagia tuh kayak nyari kuping gitu. Semakin dikejar semakin hilang gitu. Semakin dicari semakin tidak ada gitu. Apakah seperti itu adanya sehingga bahagia itu kayaknya susah sekali gitu. Atau kita nggak tahu definisi bahagia mungkin ya. Atau tidak tahu definisi bahagia itu apa sih gitu. Nah Pak Putu, bahagia itu apa sih? Terus gimana sih kiat-kiatnya deh gitu. Pak Dokter harusnya bahas ini. Bali itu sering disebut the last paradise in the world. Nah itu dia. Ya kan? Surga terakhir di dunia. Pokoknya sebelum mati harus temu Bali dulu gitu. Surganya. Iya. Tapi ternyata orang yang ada di Bali paling besar tingkat bunuh dirinya. Maluan ke surga. Malah dia tidak menikmati di Bali. Banyak punya masalah, berbagai jenis masalah gitu. Dan apa yang terjadi di Bali ini karena sekarang sudah berubah makna-makna tentang kebahagiaan itu. Sudah bergeser. Di mana sekarang itu dewanya kebahagiaan itu 100% dilihat adalah fisikal atau uang. Gitu. Kalau dulu kan sudah terukur secara holistik orang melihat bahagia itu kewarasan, itu kebahagiaan. Bagaimana memandang dunia di luar dan bagaimana memandang dunia yang ada di dalam diri gitu. Sekarang itu semua alat ukur kita dari pemerintah, masyarakat gitu. Alat ukurnya hanya faktor luar, yaitu uang. Sehingga itulah ketika kita tidak punya uang atau bermasalah di dunia materi, kita sudah merasa tidak bahagia. Semua diukur, tingkat pariwisata, berapa pemasukan dana ke pemerintah gitu. Tapi bagaimana sisi sumber daya manusianya itu tidak pernah diperhitungkan. Dan tapi kan boleh juga orang nyeletuk. Ya, sekarang kan semua masalah bisa terselesaikan oleh uang nih, gitu misalnya. Setuju. Tapi tidak semua, ada hal-hal yang tidak bisa digantikan dengan uang. Contoh, waktu, kedekatan dengan orang tua, pendidikan, bagaimana kita merasa bahagia dari dalam, bagaimana kita bisa melihat penderitaan itu sebagai sebuah pelajaran dalam hidup. Itu tidak bisa diajarkan dengan uang, karena penderitaan sendiri yang akan mengajarkan. Jadinya begini Pak Surya, fokus kita itu sangat materialistis. Bali itu seperti sekarang kondisinya sangat materi sekarang, semua diukur dengan uang gitu.
sampai pemilihan pemilihan dewan apapun semua transaksional dengan uang yang terjadi. Uang itu menjadi alat ukur kebahagiaan, saya setuju. Tapi ketika uang ini dieksploitasi, itu akan menjadi musuh kita bersama. Sama kayak Bali itu. Dulu itu Bali disebut sebagai sorga dunia, saya setuju. Setuju sekali. Tapi ketika dieksploitasi, digemar-gemorkan sedemikian besar, sehingga sampah pun banyak datang ke Bali gitu loh. Orang-orang semua akhirnya datang ke Bali, penuh Bali ini, udah hilanglah sorganya itu. Paradok akhirnya ketika kita nilai Bali itu sebagai sorga, ya ketika semua datang ke Bali, nerakalah Bali itu sekarang, kan begitu jadinya. Ketika kita menilai, kan ini holistik. Ada kebahagiaan itu dari faktor luar, tapi bahagia yang dari luar itu selalu sifatnya sementara, Pak Surya. Jadinya alat ukur bahagia dari luar itu kan uang, kesenangan, hubungan seksual dan sebagainya, itu faktor luar. Tapi bagaimana bahagia yang ada di dalam, yaitu adalah state of mind. Bagaimana kita bisa ada kondisi bahagia dalam keadaan apapun. Berarti bahagia bagi seorang Pak Putu itu kondisi ya? Kondisi, state. Yaitu kita bisa berada di atas suka dan duka. Nah, ini yang tidak kita miliki sekarang. Yang ngelapis demen. Kalau sing ngelapis sing demen. Kalau kita lagi dicaci maki orang, sing demen tidak suka. Kalau kita lagi disanjung orang suka. Nah, bahagia itu sekarang dijelaskan dengan kata suka dan tidak suka. Pleasure and unpleasure. Itu sudah turun grade kata bahagia itu menjadi rasa suka dan tidak suka. Rasa punya duit dan tidak punya duit. Kalau punya uang bahagia, tidak punya uang tidak bahagia. Bukan di situ. Karena bahagia kita menurut orang Bali itu ananda. Bahasa yang paling tepat itu sebenarnya ananda. Anandam. Perasaan damai yang ada di dalam. Anandam itu kondisi kita bahagia. Itu damai melewati gelombang suka duka kehidupan. Kita tetap stabil di riak gelombang kehidupan ini. Dan itu adalah kondisi pikiran atau kondisi mental dan kejiwaan kita. Nah, ketika kita masih ada di ranah fisik atau ranah yang sekarang ini materi ini, kita lupa meningkatkan ranah mental dan spiritual itu, kita kan kehilangan makna kebahagiaan itu. Kita akan terombang-ambing kata suka dan tidak suka itu. Itu hitam dan putih itu. Makanya kita akan ribut terus dalam kondisi ini. Itu yang rasa Pak Dokter. Makanya sekarang apapun orang tidak peduli lagi. Masalah karakter itu tidak peduli, yang penting ada duit. Semua bisa dibayar gitu kondisinya. Makanya sekarang banyak orang, Pak Dokter bilang tadi, orang kaya pun sudah tidak mikir lagi. Toh juga kita buang sampah, waduh nak mungut gitu. Itu tanggung jawab orang lain gitu. Yang penting saya punya uang, itu aja sekarang. Jadinya orang berpikir jabatan, uang, profesi, status sosial itu indikator kebahagiaan. Itu dihormati orang, itu jadi indikator. Itulah Bali sekarang. Kondisi Bali sekarang. Bagaimana kita berlomba-lomba cari uang, mencari status sosial. Itu indikator kebahagiaan. Mau ngomong apa kita? Ya berarti sudah mulai ada pergeseran makna kebahagiaan. Nah, kemudian begini Pak Dokter, ada juga yang mengaitkan bahwa kebahagiaan itu dikaitkan dengan catur purusa arta, dharma, kama, arta, moksa kan itu. Bahkan juga ada yang mengatakan bahwa ternyata jagadita atau kebahagiaan itu adalah moksa itu sendiri. Moksa dalam kondisi skala sekarang. Menurut Pak Dokter gitu. Ya, mumpung bicara tentang tadi, ini adalah harusnya di ranah penguasa yang menjadi teladan kita, guru wisesa kita, yang punya kuasa sekaligus memberi teladan. Selayaknya catur purusa arta, 4 harta dari jiwa purusa itu, sehingga kalau jiwa orang-orang Bali, orang-orang yang tinggal di Bali bahagia, itulah akibat penggunaan dana yang tepat menjadi catur purusa arta. Bagaimana penggunaan dana yang tepat? Misalnya APBD atau income dari sebuah kabupaten atau provinsi itu dibagi 4. Maka 1/4-nya akan digunakan untuk dharma, untuk kewajiban pemerintah terhadap pariangan, pelemahan, powongan.
Itu bentuk dharmanya. Bentuk dharmanya. Apa kewajiban pemerintah terhadap yang harus dikembalikan sebagai kewajiban pemerintah terhadap rakyatnya, bawahannya, pelemahannya, lingkungannya, dan juga periangannya yang di-handle oleh entah kabupaten, entah provinsi. Kemudian setelah dharma, ya, baru arta. Sebagian disimpan. Seandainya Bali atau suatu kabupaten mengalami paceklik, nanti biaya belanjanya dari mana? Itu harus disimpan oleh pemerintah 1/4 daripada uang yang dimilikinya. Kemudian atau diinvestasikan kembali lah untuk mendapatkan penghasilan lain, misalnya dana itu diinvestasikan untuk apa perusahaan milik daerah gitu misalnya. Bumda gitu misalnya kan. Terus yang ke 1/4-nya lagi baru digunakan untuk kama. Kama itu artinya apa? Dipakai untuk kebutuhan, keinginan yang menyenangkan. Itu bisa dipakai. Ya, misalnya apa yang mau diinikan, buat acara-acara hiburan atau apa gitu. Jangan sampai uangnya jor-joran habis untuk kama. Sementara dharmanya tidak jalan. Contoh dharma itu apa? Menjaga pelemahan tidak dilakukan dengan menciptakan tempat sampah akhir apa namanya TPS, tempat pengolahan sampah akhir TPA tidak dikerjakan sampai sekarang gitu misalnya, akhirnya menjadi masalah. Kan sering terjadi masalah itu. Nah, yang terakhir baru moksa. Moksa itu artinya apa? Dianggap hilang uangnya itu. Misalnya dianggap hilang ya menjadi charity. Misalnya dari kabupaten A diberikan ke kabupaten lain, dimoksakan tapi bermanfaat. Untuk charity itu oke. Tapi jangan sampai moksanya banyak, ya, dihilangkan sebagai charity dan sebagainya, dibebaskan dari keterikatan terhadap uang itu. Untuk kamanya banyak, investasi tidak ada, tabungan tidak ada. Ketika paceklik akhirnya yang terjadi defisit anggaran. Ini kalau pemerintah bisa memberi contoh seperti ini, guru-guru di sekolah bisa memberi contoh, orang tua di rumah bisa memberi contoh pada masing-masing anaknya, maka saya kira dengan Bali sebagai tempat di mana dolar banyak beredar, uang beredar itu banyak, bisa mengelola dengan benar, harusnya nggak ada yang tidak sejahtera. Betul nggak Pak Putu ya? Kalau kita bisa mengelola dengan benar uang itu yang kita miliki, penghasilan yang kita miliki dengan cara catur purusa arta itu. 1/4 untuk dharma, 1/4 untuk arta, 1/4 untuk kama, dan 1/4 boleh untuk moksa gitu. Jadi jelas peruntukannya, jelas gitu. Bagiannya, dan tentu terbagi dengan 4 itu tadi. Itu. Kalau nggak benar pengelolaannya ya error. Kadang saya melihat gini Pak Surya, saya ngasih ilustrasi sederhana. Ada anak jenius. Bali itu seperti pulau yang sangat jenius. Ada anak jenius yang dieksploitasi. Saya banyak melihat kasus ada anak-anak kecil yang sangat jenius, berhitung matematika sangat cepat. Nah, ini dieksploitasi, masuk TV, dihitung, suruh hitung cepat dan sebagainya gitu loh. Diundang ke sana ke sini, dipakai ya untuk mendapatkan uang sesaat lah, sehingga menjadi terkenal. Endingnya, sekarang kita lihat orang-orang dulu 20 tahun yang masuk TV, sekarang itu tidak jadi apa-apa. Si kecil itu setelah dewasa, sama seperti kasus Bali ini, seperti dieksploitasi luar biasa. Kalau anak jenius yang bagus, kalau kita arahkan karakternya, pola pikirnya, jadi dengan mandiri. dia menjadi mandiri, pola pikir, sehingga memiliki jiwa pemimpin, leadership yang baik, disekolahkan di tempat yang benar, coaching pendidikan yang benar, mentality, spiritualnya. Saya yakin anak ini akan menjadi orang hebat di kemudian hari yang tidak jadi apa-apa. Nah, banyak anak-anak yang pintar, IQ tinggi, akhirnya tidak jadi apa-apa. Tapi itu karena dieksploitasi. Kondisi Bali itu persis seperti itu sekarang. Pariwisatanya hebat, dieksploitasi, sebanyak mungkin pariwisata datang. Tapi lupa memberikan karakternya. Bali itu dihilangkan karena over eksploitasi. Nah, ini yang harusnya kita cegah bersama, jangan sampai terlalu dieksploitasi, seperti dikeruk semua sumber dayanya ini. Yang penting perah dulu sekarang supaya dapat duit, mumpung kita lagi berkuasa, mumpung kita lagi begini, mumpung ekonomi lagi baik, kita lupa untuk memberi Bali ini
menanam kembali Bali ini biar tetap bertahan selamanya. Rage manpis uling tanah Bali, apa yang kita sudah lakukan sama Bali ini? Pendidikan apa? Nah, saya berpikir Bali ini seperti anak kecil tadi. Kita harus beri pendidikan yang benar, pendidikan karakter, pendidikan tentang bagaimana kita hidup. Makanya untuk memutus benang ini saya pikir 1 generasi baru bisa beres. Kalau kita benar mendidik anak-anak kita yang baru lahir sekarang ini. Lagi 20 tahun Bali itu akan menjadi baik kalau anak-anak yang baru lahir di tahun era 2000-an ini mendapatkan pendidikan yang benar. Bagaimana melihat Bali itu bukan hanya dari kacamata ekonomi saja, tapi bagaimana menjaga budaya, kerukunan antar umat, bagaimana kita Trihita Karana itu menjaga lingkungan, menjaga hubungan manusia dengan manusia, tidak mendewakan uang, terus hubungan dengan manusia dengan Tuhan, memaknai ulang tentang apa itu Hindu Bali. Kan kita sudah kehilangan makna tentang Hindu Bali itu sendiri sekarang. Itu. Jadinya saya pikir untuk memutus ini memang sistem pendidikan yang harus dirombak. 1 generasi saya pikir 20 tahun nggak cukup kok. Tapi kalau kita biarkan ya 1 generasi hilang, ya butuh lagi 40 tahun atau 60 tahun lagi untuk merubah. Dan jangan sampai sebelum karakter anak-anak ini berubah, Balinya udah hancur duluan. Apa yang mau kita cari? Dia nggak ada sempat pengamatan liar sih ini dari kebodohan pikiran Anda tentang sejarah itu. Sejarah kan sering dikatakan berulang, Pak Putu ya. Kok yang melihat sepertinya ketika dulu POC berkuasa di Indonesia, itu kan hanya sebenarnya perusahaan dagang tuh, perusahaan dagang yang menyebut dirinya POC. Komoditinya adalah rempah-rempah gitu. Pelan-pelan kemudian urusan perdagangan menjadi urusan penjajahan. Karena dia kemudian menguasai orang, menguasai wilayah, dan kita menjadi inlander. Tampaknya hal yang sama yang lihat sendiri sekarang di Bali gitu. Jangan-jangan ini yang dulu terjadi ya gitu. Cuman komoditinya bukan rempah-rempah, komoditinya adalah pariwisata. Sehingga kemudian orang-orang luar, ya let's say, sorry to say, gitu, Rusia, gitu, dia menguasai banyak lahan. Ya kita pernah dengar ada yang dikontrakkan 50 sampai 100 tahun gitu tanahnya. Kemudian mereka membuat sebuah wilayah yang tidak tahu bagaimana regulasinya sehingga mereka menguasai sebuah wilayah menjadi kampung Rusia dan sebagainya itu. Jangan-jangan hal yang sama di masa POC itu terjadi seperti itu. Ketika mereka mengambil sebuah tempat menjadi eksklusif wilayahnya mereka dan kita nggak punya kuasa apa-apa lagi gitu. Akhirnya ya kan tanda petik terjajah di tanah sendiri jadinya. Nah ini bagaimana regulasinya kita serahkanlah kepada pemerintah. Tapi ini bahan perenungan bodoh ini. Itu karena faktor uang, cara berpikir yang korup. Izin-izin itu keluar karena ya yang penting manpipis jani cara berpikir pemerintahnya. Dia tidak berpikir bahwa itu akan merusak alam, itu akan menghilangkan budaya Bali dan sebagainya. Yang penting mumpung sekarang ada uang ya kita terima. Budaya korup itu yang harus kita bereskan, berpikir tentang uang terus-menerus menurut saya. Nah, terkait dengan itu, kita bicara keseimbangan, Pak Putu, Pak Dokter. Ya, yang mana kita tadi setuju bahwa entah itu dalam bentuk mengeksploitasi, entah itu bagaimana berfokus pada uang, tetapi masih dalam konteks tourism. Kan gitu, kita eksploitasinya adalah bagaimana mengeruk itu dari wisatawan yang datang kan gitu. Nah sekarang kondisinya kita mengacu ke ketika COVID datang, yang mana hanya dengan satu situasi yang bagaimana pesawat tidak boleh masuk saja, itu tiba-tiba kita sudah sangat-sangat lumpuh. Sangat lumpuh. Hilang kuasa, hilang lagi kebanggaan, hilang semuanya gitu. Nah kira-kira kalau diambil dari perspektif keseimbangan, apa yang perlu dilakukan kita untuk ya seandainya ada situasi yang terulang lagi, situasi bahwa tidak harus mementingkan di sektor pariwisatanya. Gimana Pak Dokter? Almarhum Bu Cok itu kan pernah mengatakan kita itu adalah makhluk-makhluk yang benar-benar pelupa gitu. Cepat sekali lupa. Protes sana protes ini, begitu ada menjelang pilkada lupa lagi gitu. Nah kita juga sama pelupanya dalam situasi ini. 2 kali kita diberikan situasi
di mana pariwisata terguncang. Bukan 2 kali lagi, hampir 3 kali lah. Bom Bali. Orang-orang takut ke sini. Itu kan guncangan pariwisata. 2, meletusnya Gunung Agung sehingga penerbangan susah ke sini. Itu guncangan juga. 3, pandemi. Kita terus-menerus diingatkan oleh alam Bali ini, betapa rapuhnya kita kalau kita terus-menerus memfokuskan uang kita di dunia pariwisata itu sendiri. Gampang sekali kita jebloknya gitu. Tetapi tampaknya banyak juga stakeholder, para pemimpin yang melupakan, seakan-akan entah benar di mereka lupa apa nggak tahu lah, pokoknya lupa bahwa ini adalah sesuatu yang sangat rapuh gitu. Yang rapuh. Padahal boleh kita membuat tontonan, tetapi tontonan kita harusnya menjadi tuntunan. Karena di Bali memang dari dulu begitu. Apapun yang kita tonton itu adalah tuntunan. Sekarang ini tontonan jadi eksibisi seperti yang disampaikan Pak Putu tadi. Hanya exhibition demi mendapatkan uang, hiburan. Tetapi nggak ada tuntunan yang menarik di situ untuk kita renungkan gitu. Coba kita lihat Pak Surya, apakah masyarakat Bali lebih banyak punya uang setelah COVID? Enggak. Siapa yang menerima uang paling banyak setelah COVID ini? Uangnya tetap hanya singgah di Bali dan kabur lagi. Coba tanya tetangganya Pak Surya, apakah dengan sehabis COVID mereka kerja menjadi bisa beli rumah, bisa beli tanah? Enggak juga. Ya kebalik kan, bisa kan jual tanah beli bakso katanya waktu sebelumnya itu. Tidak merubah apapun setelah COVID, cuma keramaian, kebisingan, uang hanya singgah dan pergi gitu. Yang terjadi sekarang ini Bali sedang digadaikan, sedang dijual kepada masyarakat di luar dan kita tidak merasa tergadai. Karena lagi menikmati uang kita, lagi pemerintah atau siapa, segelintir orang lagi menikmati uang hasil menggadaikan Bali. Dan sebagian besar tidak menikmati kok. Coba tanya orang-orang, berapa kamu digaji? Tetap aja UMR, tetap aja untuk menyekolahkan anak lebih baik. Enggak semua, hanya segelintir orang yang menikmati, sedangkan kerusakannya terjadi begitu masif. Terjadi di mana-mana kan kerusakan terjadi. Mulai saya tidak berani menceritakan gesekan-gesekan apa yang terjadi, kesulitan keuangan apa yang terjadi di masyarakat dan sebagainya, dan tanda-tanda ketidakbahagiaan itu sangat beragam muncul di masyarakat. Apakah setelah COVID, tadi kan Pak Surya bilang lebih baik, saya pikir tidak lebih baik. Malah penyakit itu lebih banyak muncul dalam kondisi seperti ini, dan uang itu tidak serta-merta ada di dompet kita. Hanya singgah sebentar dan menghilang. Ya, setuju. Bahkan event-event internasional, event-event yang diadakan di Bali itu sudah satu paket, sudah mendatangkan dari luar, entah itu armadanya, dan banyak keluhan-keluhan yang dan kita tidak bisa memproteksi itu. Saya tidak mengerti kenapa gitu loh. Begitu, saya jadi gubernur sebulan atau 1 tahun aja untuk membereskan ini gitu. Tapi kan tidak mungkin melakukan itu. Pengen melakukan perubahan yang drastis untuk Bali gitu. Nah, alo Hasan. Tapi kenapa kita tidak mau melakukan itu? Kan tidak paham sampai sekarang. Kenapa tidak mau atau tidak bisa? Kita yang punya Bali, kita yang harus berani memutuskan sesuatu. Tapi kenapa kita bisa diatur oleh orang lain? Itu yang saya buat bingung sampai sekarang. Ya rago nih ngelah. Nak lihat ngatur kan pusing ya kita. Oke, pembelajarannya nanti Pak Dokter. Pembelajarannya ternyata ini Pak Surya. Apa kata sabda pramana atau apa kata agama secara anumana pramana udah masuk akal sekali. Ajaran-ajaran Trihita Karana, ajaran Catur Paramita tadi, Catur Purusarta, semua sangat make sense, masuk akal sekali. Tetapi ketika itu tidak dipratiaksa, dibuktikan langsung dengan action, tampaknya itu yang menyebabkan ajaran-ajaran itu seakan-akan mimpi-mimpi indah idealisme aja. Dan ini harus memang dilakukan segera oleh diteladankan, karena apa? Kembali ke cerita tadi kan. Sebagian besar umat ini, kita ini semua kan hanya murid. Murid yang mengikuti apa kata guru, terutama guru Wisesa. Kalau mereka mengasih taunya begini ya kita jalan. Orang Bali itu kan orang yang lumayan patuh-patuh sebenarnya. Disuruh begini, ya jalan. Suruh gini, jalan. Tapi ketika tidak disuruh, diberikan arahan yang benar begitu, kita bingung. Tahu teorinya, tapi kalau nggak ada yang mencontohkan,
Kita butuh seseorang kan, karena di Bali kan contoh misalnya kalau di Bali nih, kita diundang nih Pak Putu, diundang untuk membantu orang nyujung taring, masang tenda misalnya, mau ada upacara gitu. Pasti kita ngumpul, entah Banjar ngumpul, entah orang yang undang mengajak kita kumpul. Sebelum ada yang memberi perintah kalian Banjarnya, ada enggak yang berani ngambil biasanya? Jadi jarang diam dia. Begitu, yuk ide Dani sarang Sami, Bapak Ibu semua kita mulai sekarang, baru bergerak mereka. Maka orang Bali itu orang yang patuh, yang menunggu digerakkan. Begitu digerakkan untuk melakukan hal yang benar, mereka akan melakukan gitu. Karena mereka akan saya sudah dicontohkan enggak gitu. Kita butuh teladan tetap seperti itu, karena kita adalah ya namanya rakyat kan, kita ngikutin apa kata petunjuk pemimpin gitu kan. Dan tugas kita juga menyuarakan ini, semoga terdengar dari level terdekat kita, menyampaikan ke atas sehingga sampai di atas kepada pemangku-pemangku kebijakan itu kan gitu. Sebenarnya apa yang ngomongkan ini pun adalah sesuatu yang serap. Walaupun bukan anggota dewan, tapi ini adalah sesuatu yang benar-benar serap dari apa obrolan-obrolan di Balai Banjar, di pinggir pantai. Oh ini. Jadi harapannya adalah para penonton yang mungkin punya kesempatan, punya juga kekuatan untuk sudah diberi tugas, bertugas dan mau menang. Kami ini mengingatkanlah agar lebih mempunyai satu entah sebutnya kesadaran, entah itu bagaimana supaya Bali ini benar-benar Jagadita lah. Tidak hanya sebagai simbol saja atau wacana saja, tapi betul-betul Jagadita. Nah, itu Bali nih. Tapi terkait dengan satu sisi tadi secara personal, tolong kasih tips deh. Ya, tentu ada lingkar pendapat, ada lingkar action. Lingkar pendapat sudah kita sampaikan, kita suarakan pendapat kita, kita doakan, kita positive thinking kan, dan semoga itu didengar dan di-action-kan. Nah, kepada personal nih, Pak Dokter, Pak Putu, apa sih tips sederhananya untuk mengatasi lah situasi yang sedang tidak baik-baik saja, anggaplah begitu, supaya kondisi Jagadita dalam diri itu tetap terjaga seimbang. Seperti apa, Pak? Sama, karena apapun yang di luar, ajaran keluar, ajaran ke dalam itu sama. Trihita karena keluarnya tadi, trihita karena ke dalamnya apa? Pelemahan itu tubuh kita, pawongan itu pikiran kita, karena wong itu manusia itu manas itu pikiran, pariangan itu ruh kita. Sehingga ketika kita bisa selaras antara tubuh, pikiran, dan jiwa kita, nah, kita juga akan mencapai Jagadhita. Tapi kalau kita juga nggak selaras antara tubuh, pikiran, dan jiwa kita, ya nggak nyambung. Jiwa kita ngapain ada dalam tubuh ini, bagaimana menjaga tubuh ini. Kalau kita nggak bisa melakukan dengan benar, bagaimana menjaga pikiran ini, ya sudah, kita tidak akan mencapai kebahagiaan. Dan ketika kita berhasil mendapatkan uang dari pekerjaan kita menggunakan tubuh dan pikiran ini, lagi-lagi kita harus menggunakan itu sebagai catur purusa arta. 4 harta dari jiwa kita yang harus kita bagi itu untuk diri sendirilah. Sederhana. Makanya apa yang di luar tadi sebenarnya masuk ke dalam diri kita sama kok ilmunya. Berarti mau tidak mau keselarasan tadi, main body and soul. Nah, Pak Putu, kayaknya Embos perlu ini nih solusi nih. Gimana? Embos dari sisi ekonomi pun saya setuju. Karena sebenarnya kebahagiaan itu ada di dalam. Yang bersifat lebih permanen atau abadi itu ketika kita menemukan bahagia yang ada di dalam. Ya, dari perjalanan hidup itu kan kita mencari keluar terus. Tapi endingnya ternyata rumah kita ada di dalam. Jadinya apakah uang itu perlu? Perlu. Tapi itu alat bantu untuk membuat kita mencapai jalan bahagia. Minimal lebih banyak pilihan. Ada pilihan untuk menemukan itu. Tapi bahagia itu kalau kita bisa seimbang keluar dan ke dalam. Jadinya holistik sekali cara berpikirnya. Dan bagaimana itu bisa dilakukan? Yaitu energi mind, body, and soul, Embos untuk mencapai kebahagiaan atau Jagadhita. Makanya tujuan agama Hindu itu tidak lepas moksatam Jagadhita. Moksa sama jagat, luar dan dalam, gitu loh. Damai di bumi dan damai di nanti kita mencapai alam penyatuan. Pak, tuh mungkin
yang menonton itu belum terlalu ada banyak yang tidak tahu embos itu apa sih Pak Putu? Embos itu apa sih? Karena banyak juga yang pingin tahu, tapi apa itu Pak Putu, berapa kali Tiang Pak Dokter juga mengatakan tentang embos, apa sih embos itu? Ya. Embos itu energi mind body soul healing. Ya. Jadinya pelatihan 1 hari buat kita untuk healing secara holistik. Baik itu secara mental, fisik dan sebagainya, dan itu juga problem-problem ekonomi mungkin dan sebagainya. Itu diselenggarakan sebulan sekali oleh kita bertiga. Jadinya kita rutin dan nanti diselenggarakan di bulan Januari. Sepertinya bagus Pak Dokter. Embos itu dimasukkan dari sisi-sisi cara berpikir kita. Yang berpikir seperti itu, karena melihat kondisi kita seperti ini, banyak penyakit pikiran yang muncul pada saat ini. Ya kan anxiety itu Pak Surya, kecemasan berlebihan. Generasi kita yang generasi Gen Z ini kan banyak kecemasan berlebihan dengan kondisi Bali kita sekarang. Mungkin itu teman-teman kalau mau nanti ikut embos silahkan. Itu kalau itu mungkin salah satu kontribusi kita untuk menjaga Bali tetap Bali gitu. Bagaimana kita menemukan kebahagiaan yang datang dari dalam, bukan hanya bergantung dari luar. Luar biasa nih. Wah, terima kasih Pak Putu, Pak Dokter. Yang jelas keseimbangan itu penting sekali ya. Keseimbangan itu penting. Tadi sudah disebutkan bahwa baik keseimbangan di dalam diri kita, keseimbangan di luar diri kita, dan keselarasan antara dalam dan luar itu harus kita jaga. Tentu saja cara menjaganya adalah dengan terus mendiskusikan, dengan terus juga membicarakan, akhirnya menjadi satu karakter yang ya setidaknya autopilot lah, setidaknya mengarah ke sana terus, dan salah satu cara menyeimbangkan ya di embos tadi ya. Oke, jadi silakan nanti di deskripsi tanggal 19 Januari. Ya. Jadinya embos itu menemukan siapa diri kita sesungguhnya. Jangan sampai kita berpegangan sama kayu yang rapuh di luar. Kita berharap uang memberikan kita bahagia, ternyata uang kita membuat masalah gitu. Bagaimana dari dalam kita bisa mengelola keluar. Setelah kita wise di dalam, akhirnya kita bisa memanfaatkan uang, memanfaatkan keadaan untuk mencapai jalan-jalan bahagia yang ada di dalam. Ikut embos. Siap. Worth it nggak dengan biayanya mahal atau gimana gitu kira-kira? Saya ikut pelatihan ke sana ke sini bayarnya one day itu puluhan juta Pak Surya. Ini itu berapa nih? Kira-kira 350.000 hanya biaya makan dan beberapa produk aja. Dan itu dilaksanakan di kantor Faras. Seperti itu. Oke, makasih Pak Putu sudah memfasilitasi kita juga ya, untuk kita memaksimalkan kebermanfaatan. Kan gitu intinya. Dan yang menarik adalah banyak penggemarnya Pak Dokter akhirnya bisa ketemu dengan Pak Dokter Mustika. Ya kan? Wih, susah sekali ketemu Pak Dokter. Itu yang paling lucu. Saya ingat setiap embos Pak Putu tanya nih, tujuan ikut embos apa? Biar foto Pak Dokter. Satu, yang punya masalah kesehatan angkat 10 orang gitu loh. Yang punya masalah kecemasan angkat 10-15 orang. Yang pengen ketemu Pak Dokter foto semua angkat tangan. Ya minimal akhirnya apa? Ternyata ada sekumpulan orang-orang jiwa-jiwa yang mempunyai satu visi misi dan ada fasilitasnya, ada wadahnya. Dan yang menarik itu sebenarnya ini jiwa-jiwa orang waras yang datang. Ternyata saya berpikir gini, Bali itu masih punya harapan. Untuk baik, karena orang-orang ini datang dan memiliki sosok figur seperti mengidolakan sosok figur seperti Pak Dokter gitu loh. Oh, masih waras sebenarnya mereka dan mereka mau datang untuk kembali menemukan dirinya masing-masing. Ya kan? Itu jalan-jalan menuju bahagia juga Pak Surya. Benar kan? Karena ada harapan lah untuk Bali dengan adanya saya melihat ini punya fenomena baru lah. Ada sosok dianggap sebagai guru, sebagai suri teladan untuk belajar gitu. Karena mindset itu kan menang-menangan Pak Putu. Ketika kita tidak membicarakan hal yang tentang keseimbangan, tentu ya tidak akan ada satu kesadaran di sana. Tapi ketika kita membicarakan, kita diskusikan, tentu kesadaran itu muncul kan begitu. Itu dah. Kadang-kadang kan The Mythos ini channel yang view-nya sedikit Pak Surya, karena kita tidak bicara tentang kontroversi. Tapi ternyata ada penggemar, penonton yang rutin terus menonton. Ketika diajak ngumpul bareng, masih ada. Berarti harapan itu masih ada.
Ya. Benar nggak Mas Surya? Siap. Ya. Dan saya pribadi itu banyak belajar di Embos, di sini. Saya juga banyak Wah, belajar. terima kasih nih Pak Dokter, Siap, Pak siap, Putu. siap, siap. Semoga apa yang kita bicarakan terdengar, Ya. tersuarakan, minimal tersuarakan dulu. Paling tidak tentu pembicara atau pendengar, penonton itu ada beberapa yang memang di pemangku kebijakan dan terinspirasi untuk actionnya. Sebenarnya kita bukan ngajarin apa-apa, hanya mengingatkan pelajaran agama kita sudah memberitahu, hanya perlu dilaksanakan. Karena kita hanya di lingkar pendapat. Ya. Gitu ya. Masalahnya enggak Pak Dokter. Terhipnotis kita. Iya. Ya. Baik, semua Pak Putu, Pak Dokter, Rahayu semuanya pokoknya tetap di Demi Tasken.